Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Almusto channel. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi salah satu materi dari kelas 7 SMP MTS ya, pengenalan mengenai pronoun atau kata ganti ya. Bagi kelas 7 materi pronoun ini ya, termasuk grammar ya, itu membuat mereka bingung dan perlu adaptasi ya, karena yang berkaitan dengan grammar itu sedikit memusingkan. Akan tetapi kalau kita jelaskan dengan sedikit demi sedikit, dengan runtut ya, dengan jelas, itu mereka akan paham ya. Dan ilmu atau konsep atau grammar ini itu adalah pondasi awal dasar ya bagi mereka ya. Ketika mereka paham ya di awal ya, pondasinya itu baik, maka mereka sampai di SMA maupun perguruan tinggi saya kira mereka akan paham ya mengenai grammar dasar ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan yang kompleks ya, ini yang sederhana ya menurut saya. Ini harusnya masih ada lagi kolom possessive pronoun, namun untuk kelas 7 ini saya batasi 3 ini ya. Oke, kita mulai ya. Kata ganti ya, kata ganti orang ya. Ini sangat penting sekali ya, kaitannya dengan struktur kalimat ya, fungsi dalam kalimat. Baik, sebagai pengantar ya akan saya terangkan ya, apa itu pronoun. Pronoun itu kata ganti ya, ya kata ganti. Dalam bahasa Inggris itu kita harus mengenal ini ya, subjek seperti ini, I, you, they, we, he, she, it ya. Ini perlu diperkenalkan ke anak didik kelas 7 ya. Dari pengucapannya juga harus benar ya. I, you, they, we, he, she, it ya. Me, you, them, us, him, her, it. My, your, their, our, his, her, its ya. Ini di sini ada artinya ya. Ya, kalau kita ingin mengungkapkan ya, mengatakan saya dalam bahasa Inggris, itu tergantung dari posisinya dalam suatu kalimat ya. Bila dalam bahasa Indonesia itu saya dalam suatu kalimat itu tidak berubah ya, masih utuh ya. Saya berada sebagai subjek ya, saya sebagai objek maupun sebagai milik, itu tetap saya ya. Namun ini berbeda sekali dalam bahasa Inggris ya, jelas berbeda. Maka dari itu kita harus mempelajari ya mengenai posisinya dalam kalimat ya. Saya dalam bahasa Inggris itu ada beberapa macam ya, tergantung posisinya dalam suatu kalimat. Ketika kita mengatakan saya, posisinya sebagai subjek ya, yang namanya subjek itu berarti di awal kalimat ini ya, saya ya. Misalkan saya seorang dokter ya, saya seorang dokter. Saya di sini sebagai subjek ya, sebagai subjek ya, subjektif ya. Maka kita dalam bahasa Inggrisnya menggunakan I, tidak boleh me atau my. Kalau kita menggunakan me salah, my juga salah. Yang benar adalah I. Berarti gini dalam bahasa Inggrisnya, saya adalah seorang dokter. I am a doctor. Bukan me am a doctor. My am a doctor. Salah ya. Yang benar adalah I am a doctor. I'm a doctor ya. Nah, ini adalah contoh sederhana mengenai penggunaan kata ganti. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada beberapa ya. Sebetulnya ini masih ada possessive pronoun ya. Kita batasi hanya 3 ini karena untuk pengenalan, biar anak kelas 7 itu lebih paham ya. Bagi anak SMA yang kurang paham, itu juga bisa mengikuti video ini ya. Tutorial video ini akan sangat bermanfaat. Pada kenyataannya saya pernah ngajar di kampus Unikal Pekalongan ya.
mahasiswa semester 3, semester 5 itu mereka masih ngeblank ya, masih ngeblank ini mengenai ini ya. Dulu ketika saya menggantikan dosen yang berhalangan itu levelnya sudah perguruan tinggi ya. Ya, memang di Indonesia itu kemampuan bahasa Inggrisnya itu sangat rendah ya. Kita tidak bisa menyalahkan karena memang bukan bahasa kita ya, statusnya sebagai foreign language ya, bahasa asing. Oke, kita kembali lagi ke ini ya. Kemudian ini kalau objek itu posisinya kan di akhir kalimat ya. Biasanya subjek, predikat, kemudian objek kata keterangannya. Nah, untuk memudahkan ketika kita mengatakan saya tapi posisinya itu di akhir kalimat sebagai objek ya, itu kita bisa mengatakan me, jangan I atau my, salah. Contoh gini ya, contoh sederhana dalam bahasa Indonesia saja dulu. Maukah kamu pergi ke Pekalongan dengan saya? Nah, sayanya ini kan sebagai objek bukan subjek, maka kita harus menggunakan me bukan I ya. Saya bahasa Inggris kan berarti seperti ini, will you go to Pekalongan with me ya, bukan would, atau will you go to Pekalongan with I, itu salah. Would you go to Pekalongan with my juga salah. Yang benar adalah me karena fungsinya itu sebagai objek dari kalimat. Baik, kita ke possessive adjective ini. Possessive adjective itu berarti menyatakan milik ya, milik ya. Contoh ya, kucing saya ya, my cat, kucing milik saya, bukan me cat atau I cat atau cat I atau me cat, jelas salah ya, atau cat me, salah ya. Kalau dalam possessive adjective posisinya ini itu sebelum noun ya, sebelum benda. Kucing itu sebagai noun benda, itu berarti diletakkan sebelum kucing ya. My cat, bukan cat me ya, bukan cat my maksudnya, bukan ya. Kucing milik saya. Kita tidak boleh menggunakan me ataupun I karena ini menunjukkan milik. My cat, my handphone, my motorcycle, my laptop, my bag ya. Jangan mengatakan gini, I bag atau me bag ya, atau dibalik, bag I, bag me, salah besar ya. Dalam bahasa Inggris itu ada aturannya ya. Ya, ini adalah penggunaan dari fungsi. Kalau kita menggunakan saya dalam bahasa Inggris itu ada beberapa posisinya ya, sebagai subjek, objek maupun possessive adjective ya. Kalau Anda kurang paham akan saya lanjutkan lagi yang you ya. Oke, kita ke you ya. You itu berarti orang kedua ya. Kalau I itu orang pertama ya, orang kedua ya, bisa tunggal bisa jamak ya. You baik subjek maupun objek tetap you. Contoh ya, you go to bandar, kamu pergi ke bandar, tetap you ya. My father go to Batang with you. Nah, you-nya itu kan sebagai objek ya, tetap menggunakan you. Jadi untuk you baik posisinya sebagai subjek maupun objek itu tetap pakai you. Kemudian untuk yang milik itu menggunakan your. Milikmu ya, your. Misalkan kelasmu berarti your class ya. Jangan class your ya, bahasa Inggris itu dibalik ya. Untuk possessive adjective berarti ini kata gantinya itu sebelum kata benda, sebelum noun. Kata bendanya itu kelas, berarti your class ya. Your class, your car, misalkan your homework ya. Your father, your mother, your brother, your sister ya. Kita tidak boleh menggunakan you brother ya, atau brother you, salah ya. Your brother ya. Oke, kita ke they ya. They itu berarti orang ketiga jamak ya. Kalau we itu orang pertama jamak ya. Kalau he, she, it orang ketiga tunggal ya. Oke, kita fokus ke pronoun aja.
Baik, they itu digunakan posisinya sebagai subjek ya di awal kalimat. Kalau them itu sebagai objek di akhir kalimat biasanya. Kalau their itu menyatakan milik ya. Contoh, para siswa sedang belajar bahasa Inggris di kelas. Ya, misalkan mereka itu kan memakai sepatu ya. Ketika masuk kelas itu sepatunya ditaruh di mana? Rak ya, rak sepatu di depan kelas, depan pintu. Kita bisa mengatakan sepatu mereka, maksudnya sepatu milik mereka ya. Misalkan sepatu milik mereka ada di depan ruang kelas misalkan. Ya. Berarti gini, their shoes are in front of the classroom ya. Jadi kita menggunakan their ya. Their, sepatu milik mereka. Kita tidak menggunakan them maupun they ya, karena sepatu ini menyatakan kan milik ya, milik mereka ya, sepatu mereka. Nggak mungkin gini, they shoes salah ya, shoes they salah, them shoes salah, atau dibalik lagi shoes them salah. Yang benar adalah their shoes. Kita ingin menyatakan mobil-mobil mereka, their cars. Kita ingin menyatakan bayi-bayi mereka, their babies ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian untuk he itu kata ganti. Oh iya, maaf, we dulu, we ya. Ya, tadi kita belajar they ya, sekarang we. We, kami ya, kita ya. Ini bisa juga kita. We ya. Ketika kita ingin mengatakan kami atau kita sebagai subjek menggunakan we ya, sebagai objek menggunakan us ya, untuk milik menggunakan our, jangan dibaca our ya, our, jangan dibaca us tapi us ya. Oke. Misalkan kami pergi ke Semarang seminggu yang lalu. Bisa dibuat kalimat seperti ini, we went to Semarang last week ya. We, kita menggunakan we ya. Kalau us ini posisinya sebagai objek ya. Contoh ya, dalam Twitter dalam suatu website itu biasanya kita sering membaca tulisan follow ya, follow us ya. Jangan follow we kan, kalau follow we kan salah, jelas tidak ada. Follow us ya, misalkan Twitter atau Facebook ya, follow us, karena us-nya sebagai objek ya. Kita buat kalimat yang lainnya yang lebih simpel, misalkan gini, maukah kamu join dengan kita ya, dengan kami? Will you join us atau join we atau join our? Yang benar adalah us, karena sebagai objek kan. Maukah kamu gabung dengan kita ya? Kitanya itu kan dalam kalimat fungsinya sebagai objek. Jelas ya? Kalau our itu menyatakan milik ya. Misalkan ini berarti milik kita ya. Misalkan bendera kita ya. Our flag ya is red and white ya. Kemudian our daughter, anak perempuan kita ya. Ini ya, jangan menggunakan us atau we ketika menyatakan milik. Kemudian kita ke he sekarang. He ya. He itu berarti kata ganti untuk dia, laki-laki, sebagai subjek. Kalau him sebagai objek, his itu sebagai milik ya. Misalkan he will fish in the river, menggunakan he ya. Kemudian mother will go with him ya, menggunakan him karena sebagai objek. Kemudian saya punya teman namanya Selamat ya. Selamat ini memiliki sepeda yang unik ya. Berarti saya bisa membuat contoh seperti ini, sepedanya Selamat itu unik ya. Ya, his bicycle is unique ya.
kita menggunakan his ya, menyatakan milik ya, sepeda milik Slamet ya. Begitu juga dengan she ya, she itu adalah kata ganti untuk menyatakan dia perempuan tapi sebagai subjek, kalau her itu sebagai objek. Kemudian untuk milik pakai her ya. Misalkan she goes to school at 6:30 ya. Dia berangkat ke sekolah jam 6:30 ya, 6:30. I go with her, I love her ya, her posisinya sebagai objek, saya menyukainya. Nya siapa? Dia perempuan sebagai objek ya. Kemudian untuk her ya, ini sama tulisannya, tapi kalau yang ini sebagai milik ya, misalkan her pen ya, her handphone, her smartphone ya, HP-nya, kemudian pulpennya, namanya pulpen milik dia ya. Gampang kan? Untuk it ini kata gantinya untuk benda maupun binatang. Untuk subjek dan objek itu sama, it dan it ya, masih sama sebagai subjek maupun sebagai objek maupun subjek. Kemudian untuk menyatakan milik its ya. Ya, intinya sama dengan yang atas ini. Ya, itu adalah penjelasan mengenai pronoun kata ganti ya. Ini sangat penting sekali ya, karena grammar dasar yang harus mengerti, dipahami oleh peserta didik ya, terutama kelas 7 ya. Kemudian kita ke contoh ini ya, contoh yang sudah saya sediakan. Ini di sini I am a student sebagai subjek, maka harus menggunakan I. Zahra studies English with me, menggunakan me karena fungsinya sebagai objek dalam kalimat ya. Kemudian kita lanjutkan, I have a cat ya, my cat is yellow ya. Kenapa pakai my? Karena kita menyatakan milik kan, ini kucing saya berwarna kuning ya. Kemudian you, ini menggunakan you ya sebagai subjek, kalau ini you sebagai objek ya. Kalau menggunakan your berarti ini milik ya. Ini contoh, you have a ball, kamu memiliki sebuah bola, bolamu itu berwarna biru, your ball, jangan you ball ya, karena ini menyatakan milik. Ingat posisinya sebagai ini apa namanya, adjektifnya ya, possessive adjective ya, your ball bukan ball your ya, menjelaskan bola ini ya, your ball, bola milikmu ya. Oke, ini nomor 3, they, them ya, they're ducks ya. Kemudian ini pakai we karena sebagai apa, subjek ya. Yang namanya kalimat itu mesti diakhiri dengan titik ya. Ini kalimat pertama, kalimat kedua. Ini bukan berarti letaknya di tengah ya, karena ini sudah kalimat baru ya. We, menggunakan we. Kemudian ini contoh ya, us ya, sebagai objek berarti pakai us ya, tidak boleh pakai we. Oke, kemudian ini our menus ya, menu-menu kami ya, bukan us menus atau we menus, salah, karena ini sebagai possessive adjective atau menyatakan milik, menu-menu punya kita gitu ya. Oke, sekarang ini ya, perhatikan pakai he ini sebagai objek, him sebagai, maaf ini sebagai subjek, kemudian pak sebagai objek ya. Ketika kita mengatakan dia laki-laki, posisinya di akhir kalimat ya, sebagai objek menggunakan him, jangan he ya. Oke, kalau ini menyatakan milik ya, ciri-cirinya yang possessive adjective mesti di situ ada kata bendanya. Kalau kata bendanya ini bicycle ya, his bicycle ya. Andy goes to school at 6 o'clock. He goes there by a bicycle ya, he ya sebagai subjek. I sometimes go to school with him. Saya kadang-kadang berangkat sekolah dengan dia ya. Ini kan sebagai objek menggunakan him. Untuk menyatakan milik ini, his bicycle is nice. Sepeda miliknya itu bagus ya. Oke, kita lanjut. Santi always cooks fish in the afternoon. She ya, kata ganti ini Santi, bisa diganti she ini sebagai subjek. Kemudian Donny often visits her ya. Her ini kata ganti siapa? Kata ganti Santi, tapi fungsinya sebagai objek ya. Kemudian
Santi has a rooster, ya. Santi memiliki seekor jago, ya. Her rooster is big, ya. Kenapa nggak pakai she atau kenapa tidak pakai she, ya? Ya pakai she, ya karena ini menyatakan milik kan. Jago miliknya, ya kan, besar. Ya, kemudian yang terakhir, the cat eats meat. Kata gantinya it, ya. Ini kucing, the cat bisa diganti it. It drinks milk, ya. Kemudian I always feed it. Saya selalu memberi makan dia, ya. Dia sebagai objek, baik subjek maupun objek sama it. Kemudian ini sebagai apa? Possessive adjective yang menyatakan milik, ya. Ini buntut kan, ini ekor, ya, maaf. Ekornya, ya, ekornya siapa? Ya kucing ini, berarti its tail is long, ya. Baik, ya, itu penjelasan dari saya mengenai pronoun, ya. Subjective, objective pronoun, ya. Subjective pronoun, objective pronoun, and possessive pronoun, ya. Ini, ya. Kemudian berikut ada contohnya. Oke. Kita saatnya mengerjakan soal ini yang sudah saya sediakan, ya. Lucy is an SMP student, ya. Jawabannya she, ya. Kan dia perempuan, ya, sebagai subjek. She goes to school on foot. She jawabannya, ya. Kemudian Bondan never comes to school late, ya. Bondan never comes late to school juga bisa, ya. He is always on time. Dia selalu tepat waktu. Dia di sini sebagai subjek, makanya menggunakan he, ya. Fatima and Sidki are classmates. Kurang S ini, ya. They are good students, ya. Mereka adalah siswa yang baik, ya. They jawabannya, menggantikan Fatimah and Sidki. Mother and I are diligent. Ibu dan saya rajin, ya. Kami selalu bangun lebih awal, ya. Bangun pagi. We jawabannya, kata ganti untuk mother and I, ya. Kemudian berikutnya, the cow eats grass. Ya, kata gantinya ini it, ya. It is in the garden, ya. It ini. I have a handphone, ya. I have a handphone. Titik-titik, handphone is Samsung J3 Prime, ya. Karena di sini itu kata gantinya untuk saya kan, ini I, diketahui I, berarti sini adalah handphone milik saya, gitu. Berarti nggak boleh pakai I, nggak boleh pakai me, tapi my, karena menyatakan milik kan. My handphone is Samsung J3 Prime. Alright, number 7, you have a dictionary, ya. Ini menggantikan you, menyatakan miliknya, berarti your dictionary is thick, ya. I usually borrow a book from the school library. The librarian always help me, ya. Kenapa me? Karena kata gantinya ini kan I sebagai subjek. Ketika kita berbicara saya sebagai apa, objek, berarti menggunakan me, ya. The librarian always helps me to choose good books. Alright, number 9, Uncle John often fishes in the river. I sometimes go with him, ya. Kenapa him sebagai objek? Dia laki-laki, ya. Paman Jono itu kan laki-laki, ya. Ketika ingin mengatakan dia sebagai objek, kita menggunakan him. Alright, number 10, Rita is a kind-hearted mother. Ini harus ada to be-nya, ya. She loves, ya. Apa ini? Rita adalah ibu yang apa ini? Yang baik hati, ya. Dia mencintai, mungkin kita bisa menggunakan us, ya. Kita sebagai anak-anaknya, ya. She love us very much. Dia menyayangi kita. Dia sangat menyayangi kita, ya. She loves us. Kemudian Dodi has a motorcycle. He goes to the market. Dodi has a motorcycle. He goes to the market with, ya, maaf, harusnya ini with, ya. Boleh pakai by, ya. By it, ya. Ini jawabannya adalah it, ya. Kata gantinya untuk motorcycle. Dodi has a motorcycle. He goes to the market by it.
Oke, Indonesia is, ini jawabannya apa ini? Kata kuncinya itu we love it. Berarti ini negara milik kami kan? Berarti Indonesia is our country. We love it. Oke, Rani and Rina are twins. Ya, ini kata ganti milik Rani dan Rina, berarti their ya. Their mother loves them so much ya. Ibunya mereka itu sangat menyayangi mereka. Oke, number 14. Tom and Jerry are cartoon characters. I like, ya, Tom and Jerry, posisinya ini kata gantinya sebagai objek, berarti bisa diganti them ya. I like them. Okay, we go to number 15. Mrs. Ridwan is a mathematics teacher. He teaches SMP students. Ya, ini itu berarti minuman favoritnya dia. Ini milik ya. Ini kan kata bendanya ini favorite drink. Berarti her favorite drink is coffee. Ya, maaf ya. Harusnya Mr. bukan Mrs. ya. Ini kan he ya. Berarti ini his ya. I'm so sorry, maaf. Ini salah ketik, harusnya Mr. Ridwan is a mathematics teacher. He teaches SMP students. His favorite drink is coffee. Alright. Ini jawabannya apa ini kira-kira? Ada M-nya, mesti I ya. I sebagai subjek. I am a doctor. Many children are afraid of me because I sometimes bring a syringe to inject sick people. I ya. Karena ini kata kuncinya ini sebagai subjek. Kemudian kita lanjut ke number 17. Gale, Novi and I want to go to Ujung Negoro Beach, Batang ya. Who want to join? Nah, ini kata gantinya Gale, Novi and I kan ada sayanya, berarti ini orang pertama jamak ya. Berarti bisa diganti as kan. Kenapa kok as tidak we? Karena fungsinya sebagai objek dalam kalimat. Who want to join us? Ada nggak? Who want to join we? Ya, it's strange ya. Aneh ya kedengarannya ya. Jawabannya adalah who want to join us. Okay, number 18. The house is very very big ya. Ini kira-kira apa jawabannya? Sebagai apa? Subjek atau objek atau milik ya? Ini itu milik karena ini ciri-cirinya ada living room ya, kata benda, berarti its living room is amazing ya. Kenapa tidak it? Karena gak ada tupinya. It living room salah ya, makanya ini yang benar its ya. Ruang tamunya itu menakjubkan ya. Alright, number 19. The princess is so sad ya. Titik-titik husband gets a serious disease. Ya, ini the princess ini dia mestinya perempuan ya. Nah, ini ada husband kata benda, berarti suaminya, suami miliknya, suaminya, berarti nyanya siapa? The princess, berarti her husband gets a serious disease. Alright, the last number, nomor terakhir ya, 20. Titik-titik have a good car. Your car is luxurious and elegant. Oke, ini jawabannya apa? Ada kata kuncinya your car, berarti ini sebagai subjek. You have a good car. Your car is luxurious and elegant. Alright, itu ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan baik materi maupun soal-soal latihan ya. Saya berharap Anda paham ya mengenai materi ini. Silahkan video bisa diputar berulang-ulang jika Anda belum paham, atau Anda bisa mengunjungi blog saya. Di situ banyak materi ya, materi dan soal, video, TTS, dan berbagai macam seputar pembelajaran bahasa Inggris. Jangan lupa visit my website ya, my blog at ini ya, bahasa Inggris smpmts.blogspot.com. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Thanks for watching. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.